Baik anak-anak, setelah kemarin kita membahas materi tentang membran sel, maka materi selanjutnya kita akan membahas tentang sitoplasma. Nah, masih ingat atau tidak bahwa komponen penyusun sel itu secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel yang ada di bagian terluar, kemudian ada sitoplasma, dan yang ketiga adalah inti sel beserta organel-organelnya. Nah, sitoplasma itu apa ya? Oke, sebenarnya sitoplasma ini terdiri dari 2 kata. Sito, kalau kalian masih ingat, sito itu kan artinya sel ya. Nah, kalau plasma itu ya cairan. Nah, jadi sitoplasma sebenarnya adalah cairan sel. Nah, cairan sel ini tersusun atas apa? Cairan sel dinamakan juga dengan sitosol. Jadi sitosol, sitoplasma itu sama ya. Nah, sitosol atau sitoplasma ini bersifat koloid namun tidak homogen yang dinamakan matriks. Nah, jadi sitoplasma ini bersifat koloid dan tidak homogen. Penyebutan lainnya dinamakan dengan matriks. Jadi kalau ada yang menyebutkan matriks, maka dari ini adalah matriks itu ya cairan sel atau sitoplasma itu ya. Bukan matriksnya matematika ya. Jadi kalau matriks dalam biologi, matriks itu adalah cairan sel. Nah, di dalam sitosol terdapat molekul organik dan anorganik, jelas. Nah, molekul organik di dalam sitosol itu terdiri dari asam amino, kemudian ATP dan nukleotida. Nah, tapi kalau molekul anorganiknya itu ada ion-ion. Nah, ion-ion itu ada di dalam sitoplasma. Ion-ionnya apa saja? Yang sederhana ada sodium, fosfat, dan klorida. Dan sebenarnya ada ion-ion yang lainnya. Nah, coba kalau kalian lihat label minuman pengganti ion tubuh, cari titit-titit itu ya. Nah, itu kan di di komposisinya kan terdapat ion-ion yang dapat menggantikan ion tubuh. Nah, berarti ion-ion yang ada di label minuman itu ya sama dengan ion-ion yang terdapat di dalam tubuh kita, terdapat di dalam sitoplasma atau cairan tubuh kita, seperti itu. Nah, kalau dari susunan sitoplasma sudah ya. Sekarang kita ke sifatnya sitoplasma. Nah, di sini dikatakan sitoplasma dapat berubah sifat dari fase sol ke fase gel. Nah, fase sol itu fase yang cair. Jadi kan dia cairan ya. Nah, cairan itu dia bisa mengental. Cairan yang agak kental itu kan namanya fase gel, semi padat. Nah, tapi dia bisa berubah dari fase sol ke fase gel. Jadi dalam sitoplasma itu ada 2 jenis fase cairannya, dalam fase sol dan fase gel. Nah, cairan sitoplasma yang lebih pekat di sini berarti yang itu ya, gel ya, fase gel berbatasan dengan membran sel. Jadi fase gel ini berbatasan dengan membran sel. Nah, istilahnya disebut dengan ektoplasma atau cairan sitoplasma yang letaknya agak di luar, seperti itu. Ekto kan luar. Nah, sekarang kita ke fungsinya. Apa sih fungsi dari sitoplasma? Fungsi sitoplasma yang pertama, dia sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang berguna saat proses metabolisme sel, seperti enzim, protein, dan lemak. Nah, jadi penyimpanan bahan-bahan kimia saat proses metabolisme atau bahan yang dihasilkan dari hasil metabolisme itu disimpan sementara di sitoplasma. Nah, fungsi yang kedua ini fungsi yang kedua yang utama juga ya, yaitu tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Jadi selain buat menyimpan, dia tuh juga tempat terjadinya reaksi metabolisme dalam tubuh. Segala reaksi kimia metabolisme dalam tubuh itu terjadinya di sitoplasma. Nah, kemudian yang ketiga, sitoplasma ini juga tempat organel-organel. Kan ada organel-organel kecil ya. Nah, itu tempat organel-organel untuk bergerak dan bekerja sesuai fungsinya. Nah, biasanya Bu Ria kalau mengajarkan materi sel agar kalian mudah membayangkan, itu Bu Ria ajak kalian membayangkan seplastik bakso. Nah, misalkan kalian beli bakso nih ya. Baksonya kalian bungkus, maka kan kalian pasti akan ngambil plastiknya dulu.
Nah, plastiknya itu ibaratnya adalah membran sel. Kemudian kan kalian mengambil pentol, yang utama dari bakso kan pentolnya ya. Nah, yang utama dari sel itu inti selnya. Jadi pentol itu ibaratnya inti selnya. Kemudian kalian ngambil goreng, kalian ngambil siomay, kalian ngambil mie, kalian ngambil daun brambang, daun bawang. Nah, kalau sudah kan kalian kasih kuah bakso, lalu kalian ikat. Nah, perumpamaan dalam seplastik bakso itu sama dengan satu sel. Jadi siomay, goreng, tahu, mie itu adalah organel-organel sel. Kemudian kuah bakso itu adalah sitoplasma sel. Nah, jadi di sini sitoplasma kan fungsinya sebagai tempat organel-organel itu untuk bergerak dan bekerja sesuai dengan fungsi dari masing-masing organel tersebut. Gitu. Nah, jadi ternyata dalam sel itu tidak kosong, ternyata di dalam sel masih ada bagian-bagian yang lebih kecil, ibaratnya seperti seplastik bakso. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke organel. Nah, untuk menjalankan fungsinya, sel ini memiliki organel. Organel itu artinya organ kecil. Jadi organ yang lebih kecil dari sel. Nah, organel itu apa? Nah, ini ya, di gambar ini adalah gambar sel hewan. Nah, sel hewan ini sel manusia, karena dalam taksonomi manusia ikut dalam taksonomi animalia. Jadi sel manusia itu isinya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya. Bagian terluar ini ada membran sel. Oke. Sini ada plasma membran. Nah, ada membran selnya. Kemudian bisa dilihat lagi ada nukleusnya. Nah, ini nukleus atau inti selnya. Nah, kemudian ada organel yang namanya retikulum endoplasma. Endoplasmic reticulum. Retikulum endoplasma itu ada yang roh itu kasar, dan ada yang smooth itu halus. Jadi ada RE halus, yang ini RE halus, ada RE kasar. Nah, kemudian setelah itu ada ini ada namanya Golgi apparatus, atau dalam bahasa Indonesia badan Golgi. Kemudian tadi RE kasar, kenapa kok dinamakan RE kasar? Coba dilihat. Di RE kasar ini kan ada titik-titik merahnya ya. Nah, titik-titik merah ini adalah ribosom. RE kasar dinamakan RE kasar karena RE-nya ditempeli ribosom. Tapi pada RE halus, nah coba dilihat di RE halus. Di RE halus ini tidak ada ribosom, makanya dinamakan RE halus. Kemudian ada organel ini. Organel ini ya. Nah, seperti oval ini adalah mitokondria. Nah, ini mitokondria. Lalu ada lingkaran kecil. Ini adalah organel namanya lisosom. Kemudian ada ini. Nah, ini namanya adalah sentriol. Kemudian ada yang namanya mikrotubul. Nah, di dalam sentriol ini ada mikrotubul. Nah, jadi sentriol itu terdiri dari mikrotubul. Nah, di dalam inti sel ada yang namanya nukleolus. Nukleolus itu anak inti. Nah, lalu ada juga peroksisom, organel yang namanya peroksisom. Nah, ada filamen intermediate yang kayak serabut-serabut ini ya. Ini adalah filamen intermediate. Nah, ada mikrofilamen yang ada di sini. Ada mikrofili untuk pergerakan pada beberapa sel hewan. Nah, lalu ada sitosol. Sitosol ini ya tadi cairan selnya atau sitoplasma. Nah, ternyata organel itu macamnya ada banyak ya. Jadi ada banyak sekali macam dari organel. Nah, ini yang akan kalian harus paham, tahu, memahami gambar organel. Nukleolus itu kayak gimana, RE itu gimana, fungsinya apa, sentriol itu gimana gambarnya, fungsinya apa, seperti itu. Dan kalian wajib menggambar sel hewan ini ya.
Jadi ini kalian wajib untuk menggambar dan memberi keterangan. Kalian boleh mengambil dari gambar ini, boleh mengambil dari gambar yang lain, ngambil dari internet boleh, yang penting kalian harus menggambar sel hewan beserta organel-organel di dalamnya. Itu tugas yang pertama nanti ya. Nah, oke. Kalau gitu kita jabarkan satu-satu nih. Organel-organelnya tadi banyak, kita pelajari satu-satu mulai dari nukleus. Nukleus itu inti sel ya kan. Nah, kita jabarkan dari nukleus ya. Nah, oke. Kita jabarkan dulu. Oke. Nukleus itu seperti ini ya. Jadi ini adalah nukleus yang ada karena sel hewan itu sudah bersifat eukariot. Nah, ini sekali lagi, karena sel hewan sudah bersifat eukariot, maka nukleusnya sudah terbungkus oleh membran nukleus ya kan. Nah, nuclear envelope ini membran nukleus. Nah, sel hewan kan sudah eukariot, jadi nukleusnya sudah terbungkus oleh membran inti sel. Struktur dari nukleus dikelilingi membran ganda yang berpori. Nah, ini jadi inti selnya sel hewan itu dibungkus oleh membran ganda yang berpori. Nah, bisa dilihat kan ada nuklear pore, ada pori-porinya di sini. Nah, membrannya 2 lapis berpori. Membran nukleus terhubung dengan retikulum endoplasmik. Jadi membrannya nukleus itu terhubung dengan membran RE. Jadi retikulum endoplasma ini kita singkat dengan RE, seperti itu ya, biar lebih mudah menyebutkannya. Nah, di dalam nukleus ini coba dilihat ada materi genetik, ada kromosom. Nah, kemudian ada bagian materi genetik yang menebal, yang membentuk lingkaran seperti ini. Ini dinamakan nukleolus. Nukleolus itu tadi adalah anak inti. Nukleolus ini tadi adalah anak inti. Anak inti sel. Jadi inti sel masih ada anak intinya. Nah, lalu di dalam nukleus ini selain ada nukleolus, juga ada kromosom-kromosom ya. Kromosom itu kromatin, benang-benang kromatin yang memadat. Kalau kromatin ini benang-benang berisi DNA yang ada di dalam nukleus. Nah, apa sih fungsi dari nukleus? Nukleus berfungsi sebagai pusat kontrol sel. Kenapa dia berfungsi sebagai pusat kontrol sel? Karena jelas dia mengandung DNA. Nah, nukleus merupakan organel yang paling mudah terlihat di bawah mikroskop. Jadi misalkan kalian kalau mengamati sel, biasanya kan hanya nampak gini dan gini aja ya. Nah, yang organel-organel lainnya nggak nampak. Yang paling mudah dilihat ya memang hanya nukleus saja. Organel-organel lainnya karena terlalu kecil jadi tidak nampak. Biasanya inti atau nukleus itu satu sel satu. Nah, biasanya 1 per sel. Jadi inti setiap sel itu biasanya 1, kecuali pada sel otot. Pada sel otot satu selnya intinya banyak. Nah, kemudian pada nukleus ada bagian yang dinamakan nukleolus, yang ini tadi ya, yaitu bagian kromatin berupa spot gelap di tengah-tengah nukleus yang mensintesis ribosom. Jadi intinya kromatin yang memadat sehingga kayak spotnya lebih gelap gitu. Nah, oke, ini adalah materi genetik yang menyusun nukleus. Jadi ini kan gambar kromosom ya. Nah, ini adalah gambar kromosom. Kromosom kan gambarnya seperti ini. Sebenarnya kalau kromosom itu diurai itu sebenarnya kromosom terdiri dari benang-benang kromatin. Nah, terdiri dari benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin kalau diurai sebenarnya dia tersusun atas DNA double helix. Seperti itu. Nah, ini di dalam nukleus terjadi proses yang namanya sintesis protein. Ini nanti dipelajari di kelas 12. Jadi hanya sebagai pengetahuan saja, kalau di dalam nukleus terjadi proses yang namanya sintesis protein dan prosesnya seperti ini.
Nah, setelah kita mempelajari nukleus, kita akan menuju ke organel selanjutnya, yaitu retikulum endoplasma atau RE. Nah, ini ya RE yang seperti ini mudah mudah dikenali RE. RE berisi jejaring luas tubulus dan kantong yang dibatasi membran dan terhubung dengan membran nukleus. Jadi RE itu terhubung dengan membran nukleus. Berfungsi sebagai sistem delivery internal sel. Jadi berfungsi sebagai transport zat di dalam sel. Nah, jadi kalau ditanya apa fungsi dari RE, fungsinya adalah sebagai transport zat di dalam sel. Nah, delivery internal sel itu istilah gampangnya adalah sebagai transport zat di dalam sel. Gitu ya. Oke. RE ada dua macam. Ada RE kasar, di mana RE kasar dinamakan kasar karena dia ditempeli ribosom. Nah, ini loh ribosom. Nah, titik-titik ini adalah ribosom. Nah, ribosom fungsinya adalah tempat sintesis protein. Nah, RE kasar itu karena dia ditempeli oleh ribosom, jadi RE kasar juga berperan dalam proses sintesis protein, sekresi, dan beribosom terikat menambahkan karbohidrat ke glikoprotein dan menghasilkan membran yang baru. Jadi RE kasar bisa menambahkan karbohidrat ke glikoprotein. Jadi pembentukan membran sel itu bisa dibentuk oleh RE kasar. Oke. RE halus dinamakan halus karena dia tidak ada ribosom. Jadi tidak terdapat ribosom ya di RE halus. Fungsi RE halus itu membuat lipid. Kalau RE kasar tadi fungsinya menghasilkan membran sel baru dan mendukung ribosom dalam melangsungkan sintesis protein. Kalau RE halus dia fungsinya membuat lipid. Lipid itu lemak kan kemarin. Nah, menyimpan CA2 dan detoksifikasi obat dan racun. Itu adalah fungsi dari RE kasar dan RE halus. Tapi secara umum RE ini fungsinya adalah sebagai transport zat dalam sel. Oke. RE kasar dan RE halus mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai alat transport molekul dari satu sel ke sel lain. Nah, ini persamaannya. Tadi kan perbedaan fungsi dari RE kasar dan RE halus. Nah, tapi RE secara umum itu fungsinya seperti yang tadi sudah saya katakan sebagai alat transport zat atau molekul dari satu sel ke sel lain, memproduksi antibodi dan berperan dalam proses glikolasi, yaitu penambahan gula pada molekul protein. Oke. Nah, setelah RE kita ke organel ketiga, yaitu badan Golgi. Nah, badan Golgi itu hampir mirip dengan RE tapi dia lebih kecil ya. Pokoknya gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar dari badan Golgi. Badan Golgi tersusun atas kantong pipih bertumpuk-tumpuk yang disebut dengan sisterne. Jadi kalau ada istilah sisterne itu adalah kantong-kantong tumpukan dari badan Golgi. Memiliki sisi cas dan trans yang melakukan transportasi. Jadi dikatakan di sini bahwa badan Golgi itu memiliki sisi cis, ini cis face. Sini ya. Nah, cis face itu adalah sisi di mana sisi menerima dari badan Golgi. Jadi kalau ada zat yang mau masuk ke badan Golgi akan diterima di sisi cis. Seperti itu. Tapi ada juga sisi face. Sisi face yang di sebelah sini, yaitu sisi yang digunakan untuk mentransfer shipping set of Golgi apparatus. Jadi mentransfer dari badan Golgi untuk mungkin ke organel yang lainnya.
Nah, badan Golgi, nah ini ya, fungsinya ini ada cukup banyak, yaitu menerima dan mengirim vesikula transport yang berisi protein. Nah, jadi vesikula transportnya ini digunakan untuk membentuk membran sel atau dinding sel. Kemudian badan Golgi juga tempat terjadinya glikolasi. Tadi glikolasi sudah ya, penambahan gula pada protein. Kemudian badan Golgi ini berperan dalam pembentukan lisosum. Nah, jadi yang membentuk organel lisosum itu adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi juga membentuk enzim-enzim pencernaan yang belum aktif. Misalnya enzim zimogen dan koenzim. Nah, jadi dia juga menghasilkan enzim-enzim. Kemudian badan Golgi menghasilkan sel sekretori pada kelenjar pencernaan yang mengeluarkan enzim-enzim pencernaan yang tadi ya, misalkan laktase, peptidase pada sel-sel pankreas yang mengeluarkan tripsin dan lipase, termasuk juga pada kelenjar air mata yang mengeluarkan antibodi. Jadi bagaimana pada kelenjar air mata ada antibodi? Bagaimana pankreas bisa menghasilkan enzim tripsin dan lipase? Nah, yang menghasilkan adalah organel badan Golgi. Nah, badan Golgi juga menghasilkan hormon dan neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Penerus informasi pada sistem saraf. Waduh, kok fungsinya banyak sekali, saya bingung. Nah, gak usah bingung. Kalau misalkan kalian ditanya apa sih fungsi dari badan Golgi? Fungsi badan Golgi adalah organel yang berperan dalam sekresi zat. Sudah, itu betul. Jadi ini kan ke semua fungsi ini kan sekresi kan, sebenarnya dia menghasilkan sekret berupa enzim, berupa hormon, antibodi seperti itu kan. Nah, jadi apabila ditanya fungsi badan Golgi secara umum adalah organel yang berfungsi sebagai sekresi zat. Oke? What's your vision?